Seorang pria di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, nekat membacok temannya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata, hingga saat ini kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Kapal motor penumpang KMP Yunis karam di perairan Gilimanuk, Bali, Rabu 30 Juni dini hari. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Tidak terima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, massa di Kabupaten Yalimo, Papua membakar sejumlah fasilitas perkantoran. Sejumlah fasilitas perkantoran dan kios di Kabupaten Yalimo, Papua dibakar salah satu massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Yalimo. Kapolda Papua, Irjen Polisi Matthews Tefakiri, membenarkan peristiwa perusakan Fasum yang sebelumnya menyebar di media sosial. Berdasarkan keterangan polisi, perusakan fasilitas umum ini dikarenakan massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut 1, Erdi Dabi dan John Willil tidak menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo nomor urut 1, Erdi Dabi dan John Willil pada Pilkada Serentak Papua 2020 dikarenakan sang calon adalah mantan narapidana. Kami dari pihak kepolisian besok akan mengirim 2 SST ke atas untuk membantu Polres melakukan antisipasi kejadian-kejadian serupa. Kepolisian daerah Papua mengirimkan sejumlah personel pengamanan untuk mengamankan daerah Yalimo setelah terjadi kerusuhan. Penjagaan dilakukan agar tidak terjadi kerusuhan yang berpotensi meluas. Dari Papua, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, seorang pria di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, nekat membacok temannya lantaran sering menagih hutang. Jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Pinang Timur, Polres Tanjung Pinang, mengamankan M. Arsad, pelaku pembacokan, Rabu 30 Juni. M. Arsad diamankan polisi atas tindakan pembacokan pada Kamis 24 Juni di kilometer 15, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Arsad diketahui melukai tangan temannya sendiri, Subrahi, menggunakan parang, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 3 jahitan di tangan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku mengaku tersulut emosi setelah korban menagih hutang kepadanya. Melaksanakan hutang kepada si korban. Namun besar mungkin kita belum tahu sampai berapa yang diberikan oleh si korban kepada pelaku. Namun demikian, si korban ini ingin menagih uangnya. Tapi pada saat itu pada emosi atau apa, karena ini mungkin tindakan dan perbuatan dilakukan. Masalah utang aja ini, jadi mungkin tak macam-macam dilakukan. Memang dia mengaku kesalahan dan perbuatannya diakuinya karena barangnya digunakan untuk melakukan korban. Setelah melukai korban, pelaku sempat melarikan diri. Melalui pendekatan polisi kepada keluarga, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Pinang Timur 3 hari lalu. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar pasal 351 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Saat ini, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tanjung Pinang Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV, mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata, hingga saat ini kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Kementerian P3A mendata 7 juta balita di Indonesia mengalami stunting. 1 dari 3 anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia masih mengalami stunting. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata, hingga saat ini kasus stunting Indonesia menempati urutan keempat di dunia dan kedua di Asia Tenggara. Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara dalam hal stunting, di mana ada sekitar 30% atau setara dengan 7 juta balita atau setara dengan, atau kata lain 1 dari 3 anak bayi
itu di bawah usia 5 tahun atau balita mengalami stunting, dan ini menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018. Kementerian P3A menyebutkan, hingga 2020, populasi anak di Indonesia terus bertambah. Jumlah populasi anak usia 0 hingga 4 tahun di Indonesia mencapai 15,4 juta jiwa. Pada usia 0 hingga 18 tahun, anak perlu mendapatkan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya. Dalam usia itu adalah tahap pembentukan karakter anak. Namun saat ini, 7 juta balita, 1 dari 3 anak usia 5 tahun di Indonesia mengalami stunting, berdasarkan Riskesdas 2018. Stunting disebabkan minimnya edukasi orang tua mengenai tumbuh kembang anak. Hal tersebut biasa terjadi pada orang tua yang belum cukup usia, sehingga belum memiliki kematangan untuk berpikir terhadap pentingnya memperhatikan pertumbuhan anak di masa tumbuh kembang anak. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, kapal motor penumpang KMP Yunis karam di perairan Gilimanuk, Bali, Rabu 30 Juni dini hari. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan operasi pencarian para korban. KMP Yunis karam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali pada 29 Juni malam. Kapal tersebut mengangkut 41 penumpang dan 12 anak buah kapal. Kapal diduga terseret arus laut ke arah selatan pelabuhan hingga tenggelam saat tengah menunggu antrean untuk bersandar di Pelabuhan Gilimanuk. Hingga kini, tim SAR gabungan telah menemukan 33 penumpang dalam keadaan selamat, sementara korban lainnya masih dalam pencarian di arah utara selat Bali. Hingga 30 Juni dini hari, 12 korban maupun keluarga korban mendatangi pos penyelamatan di Gilimanuk untuk didata dan memberikan keterangan. Kalau memang secepatnya kita temukan, pasti secepatnya kita hentikan. Tapi kalau memang dalam cara masih kita temukan, ya kurang lebih kita akan melakukan secara 7 hari. Atau kalau memang masih ada tanda-tanda masih temukan, ya kita banyak kita. Dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Tim SAR gabungan mengerahkan seluruh armada dan perlengkapan pencarian dari TNI, Polri, Basarnas, dan instansi lainnya. Saat ini, berdasarkan rekapitulasi, pencarian fokus ke arah atas arus laut dan condong ke utara Bali, di mana arah pencarian menuju perairan Bali dan Jawa Timur. Berdasarkan standar, operasi pencarian dilakukan selama 7 hari. Dari Denpasar, Bali, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemasangan iklan berbagai produk perusahaan di sejumlah fasilitas umum dan taman kota di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan. Sejumlah iklan komersil dari berbagai produk terpajang bebas di pinggir jalan, pohon, dan fasilitas umum di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebagian iklan komersil ini dipasang tidak pada tempat yang telah disediakan. Menurut pengamat lingkungan, pemasangan iklan yang tidak pada tempatnya menyalahi aturan dan dapat merusak lingkungan. Lingkungan di dalamnya juga mengatur tentang ketertiban lingkungan gitu, di mana pohon juga tidak boleh ditebang sembarangan, tidak boleh dipangkas, tidak boleh dipanjat sembarangan, dan itu ada sanksinya loh, berupa denda sebesar 50 juta itu. Satuan Polisi Pamong Praja di Tanjung Pinang menyatakan, iklan komersil yang beredar tidak pada tempatnya menyalahi peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Dalam perda tersebut dijelaskan, setiap orang dilarang memasang, menempel, menggantungkan benda atau barang yang tidak sesuai fungsi di sepanjang jalur hijau, taman kota, dan tempat umum. Pihaknya akan menindak tegas pelaku pemasangan iklan yang tidak pada tempatnya. Jadi tindakan itu sudah kita lakukan hampir seminggu, dan itu luar biasa banyaknya barang yang sudah kita sita. Tapi saya lihat ini kayak nggak paham atau enggaknya ada mereka melanggar aturan apa gimana, karena muncul lagi, ada lagi pemasangan di titik ini. Jadi kadang-kadang patroli lapor ke kita, pindah titik ini baru nampak, baru kelihatan dipasang. Itu akan kita copot semua. Mau sampai kapanpun dia pasang nggak berizin pasti kita copot. Tapi terkait tindakan hukumnya nanti di bidang
penyidikan yang melakukan. Karena itu sudah melanggar perda, ada semuanya. Satpol PP Tanjung Pinang mendata telah menertibkan sedikitnya 200 iklan komersil seperti banner dan spanduk yang tidak pada tempatnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Nurman, UTV mengabarkan. Saudara, video syur istri komedian Sule, Natalie Holscher, tersebar luas. Dalam video tersebut, ia dituduh berselingkuh dengan manajernya sendiri, Panji Komara. Natalie Holscher diterpa isu tak sedap. Ia dituduh selingkuh dengan manajernya Panji Komara. Isu ini tersebar luas bersamaan dengan video syur berdurasi 20 detik. Judul dan tulisan pada sampul video tersebut membunyikan kalimat kurang pantas. Beredarnya video syur ini berawal dari kanal YouTube Ras Update. Namun akun kanal ini sudah tak dapat ditemukan di kanal YouTube. Menanggapi hal ini, Natalie mengunggah postingan di Instagram story-nya. Dalam unggahannya, ia berdoa agar isu yang menerpanya justru dapat menghapus dosanya. Sebelum video ini beredar, isu perselingkuhan Natalie bersama Panji Komara telah lama terdengar. Namun Sule memastikan kedekatan istrinya dengan manajer hanya sebatas rekan kerja. Namun beredarnya video hoax ini semakin membuat ayah dari Rizky Febian geram. Tak hanya dikenal sebagai istri dari komedian papan atas, Sule, Natalie Holscher sebelumnya merupakan seorang DJ. Saat ini, perempuan kelahiran 14 Desember 1992 ini sedang mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Satu di Hati merupakan lagu duet terbarunya bersama sang suami. Dari Jakarta, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.